Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk kembali belajar dari kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-2 sampai 4. Tapi saya akan membacakan dari ayat 1 yang demikian bunyinya. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berikan tema renungan ini adalah keutamaan jemaat. Sesungguhnya jemaat Kristus Yesus sesungguhnya memungkinkan bisa memiliki kehidupan yang sehati, sejiwa, sepikir, satu tujuan. Karena ada dasar yang kuat. Di dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada belas kasihan dan kasih mesra. Namun demikian, untuk mencapai kesehatian di dalam jemaat itu diperlukan juga kemauan baik dari setiap anggota gereja untuk tidak mementingkan diri sendiri, untuk tidak mencari pujian yang sia-sia, dan juga untuk saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya tidak mementingkan diri sendiri, tapi mengutamakan orang lain? Saya berikan lukisan sebuah khotbah. Katanya ada pembagian pakaian pantas di suatu jemaat di desa karena mendapat pakaian pantas dari kota yang sangat banyak. Lalu panitia itu mulai membagi, mulai mensortir pakaian itu, memilah-milahkan, dan sebelum dibagikan kepada jemaat, tapi panitia itu setiap mengambil pakaian pantas, dia berkata, wah ini cocok, ini cocok untuk saya, saudara ya. Lalu mengambil lagi, wah ini nggak cocok, ini untuk orang lain saja. Lalu mengambil lagi, saudara, wah itu bagus sekali, ini cocok untuk bapak saya. Nah, saudara-saudara, itu contoh orang yang mementingkan diri sendiri. Dan yang kedua adalah orang yang mencari pujian yang sia-sia, di mana segala sesuatu yang dilakukan bersama di dalam gereja, dia selalu hanya ingin mencari dipuji oleh manusia, dipuji oleh seseorang, supaya dianggap hebat, dianggap orang yang terhormat, dianggap orang yang baik, dianggap orang yang rajin, dan sebagainya. Kita tidak boleh mencari pujian manusia. Biar Tuhan sendiri yang akan memuji kita. Seperti Tuhan memuji Ayub di depan para iblis, dia berkata, lihat itu hambaku Ayub. Bukan kita yang mencari pujian di hadapan manusia. Biar Allah sendiri yang berikan penilaian itu dan memuji atau tidak memuji kita. Dan yang ketiga, yaitu rendah hati. Saling merendahkan satu dengan yang lain. Orang yang rendah hati, orang yang sadar bahwa dirinya adalah orang yang memiliki kekurangan dan kelemahan. Sehingga orang ini sangat rindu selalu menghargai dan menghormati orang lain. Dalam satu pekerjaan. Tidak berkata, wah kalau tidak ada saya ini tidak jadi. Itu namanya orang yang sombong. Orang yang tinggi hati. Orang yang tidak rendah hati. Dia berkata, wah kalau tidak ada saya tidak mungkin itu jadi. Saudara, tidak demikian. Tapi dalam satu pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama, selalu berkata, selalu menghargai orang lain, selalu menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Nah, kalau demikian, jemaat pasti akan mengalami kesatuan. Karena jemaat mengalami kesatuan, kesehatian, maka jemaat itu akan ada sukacita yang luar biasa. Dan akan ada kemajuan-kemajuan yang dikehendaki oleh Allah. Dan pasti menjadi saksi di tengah masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita terus berdoa supaya kesehatan kita semakin meningkat. Sehingga kita semakin dipakai Tuhan dan semakin menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat ini. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.